Jika kamu menyusuri Sungai Mahakam di Kalimantan Timur, ada kemungkinan kamu akan menemui sesuatu yang tidak umum di dalam sungai. Air akan bergejolak, lalu sebuah makhluk besar akan terlihat. Menurut cerita rakyat, makhluk tersebut adalah penjelmaan dua anak kecil kakak beradik yang dicampakkan oleh sang ayah, hingga mereka menjelma menjadi makhluk aneh. Masyarakat pedalaman Mahakam menyebut mereka Bawoy, sementara masyarakat Kutai menyebut jelmaan tersebut dengan pesut atau pasut. Ini adalah legenda pesut Mahakam. Kenapa saya menyebutnya legenda? Karena jangankan melihat, banyak orang Indonesia yang bahkan belum pernah mendengar pesut Mahakam. Tidak mengherankan, karena kini populasi pesut Mahakam di habitatnya, yaitu di Sungai Mahakam, diperkirakan tak lebih dari puluhan ekor saja, dan semakin hari makin sulit ditemui. Sebuah angka yang sangat kecil dan mengkhawatirkan. Mengingat konon, dulunya mamalia air unik ini mudah ditemukan di muara-muara sungai. Bisa jadi ini adalah mamalia air yang paling langka dan paling terancam di negeri ini. Makanya kemunculan mereka baru-baru ini membuat kehebohan. Balik lagi. Mantap, mantap, mantap. Mantap, 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 mantap. Jukutnya banyak, jukutnya. Banyak jukutnya nih. Banyak jukutnya forenya. For jukutnya. Oh, pesut Mahakam, inilah dia pesut Mahakam. Oh, langkah kita langkah yang kita dapatkan. Baik sakut ke rawai. Langkah didapatkan. Habis. Seperti kebanyakan lumba-lumba, pesut memiliki wajah karismatik yang mudah disukai. Namun, secara anatomi, mereka berbeda. Kepala pesut lebih bulat dan tanpa moncong panjang seperti lumba-lumba. Sekilas mereka terlihat seperti paus beluga. Pesut memiliki wajah yang ekspresif berkat bibirnya yang dapat digerakkan dan memiliki lipatan di sekitar lehernya karena leher mereka cukup fleksibel dan mereka dapat menggerakkan kepalanya ke segala arah. Tubuh mereka berwarna abu-abu dengan warna terang di bagian perut. Sirip punggungnya cenderung kecil, namun sirip dadanya panjang dan besar dengan bentuk melengkung dan ujung membulat. Ekor mereka juga berukuran cukup besar. Di Indonesia mereka dikenal sebagai pesut Mahakam karena mereka banyak ditemukan di Sungai Mahakam, Borneo. Namun di seluruh dunia, mereka dipanggil dengan nama Irrawaddy Dolphin. Mereka mendapatkan namanya dari sistem sungai Irrawaddy di Myanmar atau Burma, karena dulu mereka banyak ditemukan di sungai ini. Meskipun terlanjur dikenal dengan nama Irrawaddy Dolphins, mereka bukanlah lumba-lumba. Mereka adalah pesut. Untuk kamu yang bertanya, emang beda ya pesut dengan lumba-lumba? Iya, mereka berbeda. Dalam bahasa Inggris, dolphin berarti lumba-lumba, sementara porpoise adalah pesut. Saat melihat mereka, kebanyakan orang seringkali cukup yakin bahwa yang mereka lihat adalah lumba-lumba. Ini karena lumba-lumba memang lebih umum daripada pesut. Ada lebih dari 30 spesies lumba-lumba yang diketahui, sementara pesut hanya memiliki 6 spesies di seluruh dunia. Sebuah kesalahan yang dimaklumi, karena memang cukup sulit untuk membedakan mereka pada pandangan pertama. Tapi ada cara yang mudah untuk membedakan antara pesut dan lumba-lumba, yaitu dengan memperhatikan 3 bagian fisik mereka, yaitu bentuk gigi,
moncong, dan sirip punggung. Pesut mahakam memiliki 12 hingga 19 gigi tumpul di setiap sisi rahang mereka. Gigi pesut lebih tumpul ketimbang gigi lumba-lumba. Moncong pesut pun lebih tumpul, atau bahkan tidak terlihat sama sekali. Kebanyakan pesut memiliki sirip punggung yang berbentuk segitiga kecil, sedangkan lumba-lumba memiliki sirip punggung yang besar dan runcing, serta melengkung ke belakang. Tidak seperti lumba-lumba, lubang sembur pesut mahakam berbentuk U dan terletak di sedikit sebelah kiri dari garis tengah dan terbuka ke arah depan. Mereka dapat tumbuh hingga sepanjang 2-3 meter dan memiliki berat mulai dari 90 kg hingga 200 kg. Spesies terpanjang yang pernah tercatat terdapat di Thailand, sepanjang 2,75 meter. Untuk ukuran tubuh, pesut adalah salah satu cetacea terkecil. Secara biologis, cetacea adalah nama infraordo di dalam kelas mamalia. Semua satwa cetacea adalah mamalia laut tanpa tungkai belakang dan berenang dengan mengandalkan pergerakan ekor yang vertikal. Satwa cetacea meliputi semua jenis paus dan lumba-lumba, termasuk pesut. Menurut peneliti, moncong tumpul pesut kemungkinan merupakan adaptasi untuk meminimalkan luas permukaan tubuh untuk menyimpan panas lebih lama. Dan karena ukuran yang kecil, mereka kehilangan panas tubuh ke air lebih cepat daripada cetacea lainnya. Ukuran tubuh pesut yang kecil mengharuskan mereka untuk makan lebih sering daripada bergantung pada cadangan lemak, menjadikan mereka lebih sebagai pemangsa oportunis. Kebutuhan untuk terus-menerus mencari makan juga membuat pesut tidak bermigrasi dalam skala besar. Pesut hanya berpindah dari perairan dangkal ke perairan dalam jika terdapat perubahan suhu air dan distribusi mangsa. Ngomong-ngomong soal mangsa, pesut mahakam bukanlah pemangsa yang picky dan akan memakan semua jenis ikan yang ada di habitatnya, termasuk mangsa yang ditemukan di dasar muara, seperti kepiting, udang, cumi-cumi, dan gurita. Jadi, kalau kamu suka bosenan sama makanan, kamu harusnya malu sama pesut mahakam. Karena mereka nggak pernah ngeluh, nggak pernah bosen kalau setiap hari harus makan ikan. Oh, ini harusnya jokes ya? Oke. Tahukah kamu kalau pesut mahakam ternyata sering membantu nelayan menangkap ikan? Di Myanmar, pesut akan bekerja sama memancing dengan nelayan yang menggunakan jaring. Nelayan akan memberitahu pesut bahwa mereka siap memancing dengan mengetuk sisi perahu mereka. 1 atau 2 pesut kemudian akan berenang di sekitar perahu, membentuk setengah lingkaran yang semakin kecil, menggiring ikan ke arah para nelayan. Setelah jaring dilempar, pesut akan menyelam dan menimbulkan turbulensi di bawah permukaan dan sekitar bagian luar jaring. Pesut akan memakan ikan yang bingung atau ikan yang terjebak di dasar lumpur tepat setelah jaring ditarik. Apakah ini simbiosis mutualisme? Bisa jadi. Dibandingkan dengan lumba-lumba, pesut kurang sosial dan lebih pendiam. Lumba-lumba biasanya ditemukan dalam kelompok besar, berenang cepat dengan gerakan yang akrobatik, dan sering terlihat muncul ke permukaan. Namun pesut mahakam ibarat nerd di kelas kamu. Lebih sering terlihat menyendiri atau berenang dalam kelompok kecil yang hanya beranggotakan 2 hingga 6 ekor pesut. Di perairan bebas, pesut cenderung menghindar dari kapal, sehingga sangat sulit untuk dia mati. Pesut mahakam adalah perenang yang berhati-hati. Mereka tidak berenang jauh di atas permukaan air, dan umumnya menyelam saat terganggu. Tapi meskipun memiliki kemaluan yang besar, kok aneh ya kedengarannya? Oh, maksudnya rasa malu. Jangan bikin kacau narasi nih. Meskipun memiliki rasa malu yang tinggi, di habitat yang memperlakukan mereka dengan baik,
mereka terkadang mengintip, menampar air dengan ekornya, berenang menggulung, atau berenang di satu sisi sambil melambaikan sirip. Mereka pun kerap terlihat melompat dari air. Pesut mahakam dapat menyemburkan air melalui mulutnya. Para peneliti berpikir semburan itu akan membantu menangkap ikan dengan membingungkan mereka. Dan peneliti juga menganggap perilaku ini sebagai cara mereka bersosialisasi. Pesut mahakam hidup di lingkungan tropis air tawar di Asia Tenggara. Ada 5 habitat pesut mahakam yang diketahui. Di Myanmar, mereka hidup di Sungai Irrawaddy. Di Kalimantan, mereka hidup di Sungai Mahakam. Di Kamboja dan Laos, mereka hidup di Sungai Mekong. Di India, mereka hidup di Danau Chilaka. Dan di Thailand, mereka hidup di Danau Songkhla. Di seluruh habitat tersebut, pesut mahakam berstatus terancam punah atau kritis. Bahkan di Indonesia, satwa ini menempati urutan teratas dalam urutan satwa Indonesia yang terancam punah. Inilah nasib pesut yang terdampar di Sungai Mahakam. Diduga sempat tersangkut jaring nelayan, pesut berjenis kelamin betina ini ditemukan warga desa Rantau Kutai Kartanegara sudah tak bernyawa. Muara Pahu, depan POM seberang, Kampung Muara Pahu. Di Kalimantan, populasi hewan ini terus menyusut akibat habitatnya terganggu, terutama makin sibuknya lalu lintas perairan Sungai Mahakam, serta tingginya tingkat polusi, erosi, dan pendangkalan sungai akibat pengelolaan hutan di sekitarnya. Kelestarian pesut mahakam juga diperkirakan terancam akibat terbatasnya makanan karena harus bersaing dengan para nelayan di sepanjang Sungai Mahakam. Selain persaingan hidup dengan manusia, pesut mahakam termasuk lamban dalam bereproduksi. Organ reproduksi pesut mahakam dinyatakan matang pada usia sekitar 3 tahun. Namun, pesut betina hanya bisa hamil dan melahirkan 1 bayi pesut setiap 3 tahun, dengan masa kehamilan selama 9-14 bulan. Dan karena polusi dan semakin berkurangnya area sungai, proses melahirkan pun menjadi berisiko, karena mereka membutuhkan tempat yang luas dan bersih untuk melahirkan anak mereka. Namun kabar baik datang dari Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kerjasama Yayasan Konservasi Rare Aquatic Species of Indonesia atau RASI dengan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara membuahkan hasil. Bupati Kutai Kartanegara menandatangani SK pencadangan kawasan konservasi perairan habitat pesut mahakam seluas 43.000 hektar. Beruntung sekali Indonesia memiliki Yayasan Konservasi RASI yang sangat peduli dengan mamalia air ini. Teman-teman dari RASI bekerja keras untuk mengedukasi warga setempat tentang pentingnya menjaga kelestarian pesut dan habitatnya. Mereka juga seringkali mengevakuasi pesut yang tersasar atau terdampar.
Menurut penelitian Yayasan Konservasi Rasi, saat ini pesut di seluruh Mahakam diperkirakan hanya ada di perairan Kutai Kartanegara. Padahal sebelumnya, pesut Mahakam juga terlihat di Murapahu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun akibat konversi dan alih fungsi lahan, tepi Mahakam yang dulunya ditumbuhi pepohonan dan rawa, kini berubah menjadi kawasan perkebunan dan tambang. Dengan disetujuinya pencadangan kawasan konservasi ini, populasi pesut Mahakam diharapkan akan mengalami peningkatan, sehingga mamalia air yang cantik ini nggak beneran menjadi legenda. Kita juga bisa membantu kelestarian pesut Mahakam dengan cara share informasi tentang pesut kepada teman-teman kamu. Atau share video ini juga boleh. Boleh banget. Hey, terima kasih sudah menonton sampai menit ini. Jika suka dengan pembahasan dari Alam Semenit, like video ini dan subscribe. Karena like dan subscribe dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjijikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di Alam Semenit episode selanjutnya.